Guys, pada video kenapa harus begini ya? Kayak Bang Noni gitu. Assalamualaikum. Ya, pada video kali ini kita akan update terlebih dahulu pergerakan cryptocurrency itu bagaimana malam ini. Ini tuh jam 18.41. Malam ini gua mau ngebahas satu token namanya Audio. Projectnya itu Audius. Teman-teman udah tahu lah ya Audius itu apa, dan juga udah listing di Binance namanya Audio. Nah, di sini gue tertarik banget karena Audius ini memberikan atau menawarkan transparansi terhadap artis. Jadi buat teman-teman yang bergerak di bidang musik, jangan lupa untuk melihat prospeknya Audius ya. Nah, buat yang penasaran bagaimana prospek Audius sekarang, kita akan bahas berdasarkan fundamentalnya dulu, baru kita akan bahas berdasarkan tokennya. Oke, langsung to the point aja, nggak usah pakai what's going on, welcome back to itu sama aja gue itu beda. Ya, kita akan lihat ya. Di sini gue sebenarnya udah bikin Audius ya. Cuma gue kayak nggak ada isinya aja sih sebenarnya, karena gue nggak punya band, terus gue nggak punya karya juga, nggak punya musik juga yang bisa gue share di sini. Walaupun gue dulu punya band, terus gue punya satu lagu gitu yang nggak pernah keluar singlenya. Cuma gue nggak tahu deh ya bisa diterima di Audius apa enggak, dan juga butuh persetujuan temen-temen band gue gitu, apakah boleh untuk di publish di Audius atau enggak. Gue ngelihat Audius sebenarnya itu karena pertama lisensi ya. Nah, banyak sekarang yang pada dasarnya artis itu mempermasalahkan piracy, lisensi, dan juga copyright. Nah, blockchain ini adalah satu solusi yang dimana kalau kita gunakan platform NFT ini sebagai kapal kita untuk kita sharing satu karya. Nah, si karya kita tuh akan tersave atau terdata di dalam sebuah blockchain. Nggak seperti kayak kita contohnya di SoundCloud. Di SoundCloud kalau kita memang belum ada hak cipta, di situ ya orang kalau misalkan mau bilang oh ini punya gua, ya kan memang karena lu belum ada hak ciptanya. Nah, kalau di blockchain sendiri, karya kita yang sudah menjadi data di dalam blockchain itu akan terdata di dalam situ. Begitu juga seperti karya NFT lain. Karya NFT lain seperti gambar-gambar yang ada di OpenSea, terus ada di marketplace mana NFTpedia yang punya Indonesia itu. Nah, mereka itu terdata semuanya di blockchain. Di saat nanti gua ibaratkan orangnya suka nyomot gambar orang di copy paste, walaupun gua bisa punya gambar dia tanpa gua beli, cuma di dalam itu di situ tuh ada kode, ada node yang memang akan mendata bahwa gambar tersebut itu punya orang lain, bukan punya gua gitu. Dan juga ini Audius ini adalah sebuah platform buat kalian artis-artis yang punya lagu, yang punya single dan memang bergerak sendiri. Nah, ini adalah sebuah solusi buat teman-teman untuk menghindari atau untuk melisensikan karya-karya teman-teman gitu loh. Gua kalau punya band, gue pasti akan masuk di sini dulu, men. Karena setidaknya gue punya lisensi lah di sini ya. Kalau lu nyomot karya gua tahu gitu loh. Nah, terus di Audius ini ada sistem rewarding. Tapi gue belum tahu ya ini bagaimana kita mendapatkan si audionya. Nanti gue akan cek lagi gimana caranya kita mendapatkan audionya. Nah, kita baca di sini ya. What is audio? Audio is owned by people like you, not major corporation. Holding audio grant you partial ownership of the Audius platform and give you access to special features as they are released. Doang. Dulu. Nah, terus di sini ada nih ya, top 5 trending tracks. Nah, ya mungkin di sini ya. Jadi si tracksnya kita atau karya kita tuh memang harus trending atau banyak didengar sama orang-orang ya, agar kita bisa mendapatkan si audio ini. Unlock audio VIP tiers by simply holding more audio. Advancing to a new tier will earn your profile a badge visible throughout the app and unlock various new features as they are released. Oke, jadi di sini kita tuh harus unlock ini dulu nih si badge-nya biar kita bisa mendapatkan audio ini. Tapi keren juga men ya. Ini buat teman-teman yang artis
adalah satu kesempatan buat teman-teman banget ini untuk mendapatkan reward gitu. Dan setahu gua artis yang sudah masuk di sini tuh siapa ya? Mariah Carey, bukan Mariah Carey, siapa namanya? Yang lagunya Some People Know itu lagu gue lupa namanya, itulah pokoknya. Alicia Keys, iya dia udah masuk di sini. Alicia Keys udah, terus Snoop Dogg udah, terus Steve Aoki ya pokoknya itulah ya. Itu juga udah masuk ke sini. Nah, jadi kenapa enggak gitu loh? Lu mendingan masuk ke sini daripada lu monetize di Spotify. Cuma nggak jadi masalah juga ya kalau mau Spotify juga ya, nggak jadi masalah gitu. Cuma ya ini gua berbicara tentang karya yang kita perlu lisensikan gitu. Jadi teman-teman bisa masuk ya ke Audios.org dulu untuk baca-baca gimana caranya. Terus di sini ada token, ada white paper, ada tokenomics, ada staking. Jadi teman-teman bisa staking juga si audio tersebut. Caranya ada di situ juga. Nah, terus kita akan lihat berdasarkan performa dari audionya sendiri. Di sini kita bisa melihat bahwa audio ini kan sekarang berada pada level support Fibonacci 0618 di harga 1,9. Basically ini tuh sebenarnya tinggal menunggu alt season aja ya. Berhubung sekarang kan Ethereum baru aja ngegas, baru aja menyentuh level resistennya, tapi belum all time high ya. Tadi itu gua lihat bentar lagi all time high sih sebenarnya. Nah, ini buset nih kenceng amat. Ini pump and dump kayak gini anjir, pasti ada yang jokul di situ tuh. Cuman ya nggak jadi masalah sih sebenarnya. Nah, basically pada dasarnya masih sama ya. Tadi itu sempat 4375, all time high-nya kemarin tuh 4380, kurang 5 perak doang sebenarnya ya. Masih berkutat-kutit di Fibonacci 113. Tapi pada dasarnya kita bisa melihat bahwa potensi untuk all time high dari Ethereum sendiri ada ya. Tinggal kita menunggu aja fasenya sih. Setelah Ethereum season, setelah itu ada large cap jalan, abis itu baru alt season. Ya tinggal kita aja nunggu sabar. Nah, potensi audio apakah teman-teman pada level saat ini bisa ditradingkan? Bisa banget. Nah, tinggal teman-teman melihat di sini aja. Di sini kan ada IMEI 100. Buat make sure dulu deh, gue lupa jadinya IMEI berapa. IMEI 60 deng. Di saat nanti breakout dari IMEI 60, kalian bisa tradingkan karena memang pada level tersebut masih tertahan pada level resistennya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan sebuah chart pattern, gue pakai time frame 4H dulu aja ya. Teman-teman bisa melihat bahwa pada level tersebut di sini audio itu memberikan sinyal bullish divergence karena di sini dia double bottom ya. Terus di sini ada divergence, which means ini ada medium bullish divergence. Kalau teman-teman melihat berdasarkan chart pattern, maka kita akan melihat satu pola, yaitu ini namanya teman-teman bisa sebut descending triangle, atau teman-teman mau nyebut mungkin ini ya, seperti ini. Mungkin teman-teman melihat ini sebuah falling wedge, nggak jadi masalah. Di saat kita mau longing positions adalah Fibonacci 0,5 di harga 2,2 dan Fibonacci 0618 di harga 2,29. Kalau kita lihat berdasarkan daily time frame pun sebenarnya, nah ya ini tadi IMEI, oke. Nah, di sini berarti ya masih area aman. Di sini ada 382 Fibonacci. 382 Fibonacci pun bisa menjadi acuan teman-teman sebagai level entry teman-teman. Harganya berapa? Harganya itu 2,1. Nah, ini berarti teman-teman tinggal nunggu aja sebenarnya si audio ini breakout dan retesting pada level-level ini. Audio itu berpotensi untuk ke harga 2,7 berarti ya. 2,7 itu ada Fibonacci berapa? Kalau sebenarnya di sini ya 2,7 itu Fibonacci kecil yang di sini, tarik di sini ke sini ada Fibonacci 0,5 ya. 0,382 0,5. Memang pada Fibonacci 0,382 0,5 ini adalah level resisten juga. Potensinya besar audio ini. Gua harap sih audio bisa all time high ya, mengikuti harga Bitcoin dan juga Ethereum. Untuk long termnya teman-teman bisa melihat di sini bahwa kalau teman-teman analisa di sini dia membentuk cup and handle ya, atau teman-teman melihat ini doang handle-nya juga jadi masalah. Potensi kenaikan cup and handle itu bisa kita tarik dari lowest price sampai ke naik line-nya. Lalu kita pindahkan ke level support sekarang di sini ya. Lalu kita akan mendapatkan harga itu $4,7 paling dekat. Nah,
Acuan berdasarkan logaritmik, teman-teman bisa melihat level resisten logaritmik di Fibonacci 1618. Ini long terms ya. Bisa jadi ntar di bulan Desember nanti harga $19 ini tercapai. Berhubung sekarang masih murah dan juga masih dekat berada pada level supportnya, at least teman-teman lihat potensinya ya, seperti yang gua jelaskan barusan, entry levelnya di mana, buy-nya di mana, tinggal teman-teman maintain aja sih sebenarnya kapan mau take profit atau teman-teman mau hold position sampai ke harga 19 kalau memang mumpuni, seperti itu dia. Ya, ini adalah audio, semoga teman-teman bisa tradingin audio ini dan cari cuan di sini. Untuk BTC belum ada lagi update, jadi gua akan fokus kepada altcoin yang masih murah. So stay tune di grup Telegram, gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin dan cryptocurrency lain di grup Telegram. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga kasih like di video ini. Gua Fahmi Muhammad, kalian jangan sakit-sakit terus karena setelah langsung ke video. Peace out.